Saya mau tanya Om Senggoro, intinya ini yang masih menjadi perdebatan di dunia perkutut itu Songgoratu. Banyak Songgoratu intinya yang diposting di grup maupun dimanapun itu yang penting jambul atau bagaimana. Dan tetap Songgoratu itu ada nama persamaan. Nggih. Tapi paling enggak saya ini dan terutama pemula itu bingung bagaimanakah Songgoratu itu sendiri, ciri-ciri atau perilaku atau apa. Monggo Mas Senggoro. Ini yang ditanyakan tentang sejarah ini. Nggih monggo, mboten napa-napa. Masalah bab jenenge. Nah kan gitu. Tapi asal usul gini aja. Bahasanya ini, Songgoratu itu mulai terkenal nama Songgoratu keluar itu sekitar tahun 2003. Nama. Ya. Nama Songgoratu. Namanya Songgoratu itu bukan dari dulu. Dulunya bukan namanya Songgoratu, tapi namanya udah Songkoratu. Sing jenengane Songkoratu itu saka bukune saka ning gone Tuwah Titiran. Kudusan itu Malang. Itu Songkoratu. Bukan nama Songgoratu. Songgoratu itu sekarang publikasinya skala nasional ada di Google pertama kali. Yang mengeluarkan sebenarnya bahasa Google. Itu Songgoratu. Yeah. Dan banyaknya muncul. Nah, ciri fisiknya itu memang orang yang cukup jauh. Kadang orang cukup putih. Biasa pun tidak masalah. Gitu loh. Ketika dulu di zaman ini ada statement mengeluarkan Songgoratu jangan beli putih kudu garap kalungnya tempur. Itu sebenarnya rekayasa. Kan rata-rata yang gimana ya? Rata-rata itu pengelabuan. Yang Dan itu akan dan akhirnya muncul juga di pasaran. Kalungnya tepuk jambul siji. itu pasti rata-rata dan banyak mungkin kalau sekarang itu. Terus full. Di situ. Dan yang asli itu secara fisik juga masuk, secara karakter juga masuk, dan menghasilkan tuah kan jadi satu. 3 unsur ini harus ada di Songgoratu. Jambul siji ora wajib putih, tapi harus terbalik. Oh gitu. Nah. Kalau 3 Mbah? Belum ya? Intinya 1 ya? 1. Itu. Karena Dan saya ada dagunya agak 3. lebih panjang. Oh gitu. Enggak seperti sing ukuran sekitarnya. Panjang bukan berarti besar loh. Oh gitu. Panjang berarti besar. Karena nek wis ketok malik itu otomatis ketok gede. Ya. Dan sekarang yang timbul Songgoratu yang ibaratnya putih mikro, kenapa tumbuhnya lebih besar dari bulu yang aslinya yang di kepala? Oke. Itu logikanya harus diambil dulu. Tumbuhnya lebih besar dari tumbuh yang cara bahasanya ini wulu sing aslinya sing tulangan ini di kepala. Di kepala kan tulangan sini ya. Iya. Kenapa itu tukulnya mesti gede? Ini kan apa ya mas? Kan tukul cilik kan gitu. Itu salah satu. Dan yang kedua, ciri fisiknya kakinya kehitaman. Luas juga kehitaman kehijauan. Kehijauan berarti kayak Nak kena sinar matahari. nyamber lilin gitu ya Mbah? Enggak. Kehijauan toh. Oh gitu. Nanti mengkilap full gitu. Kayak tangguh Majapahit beda. Beda. Oh gitu ya. Beda. Hijauan itu tidak kabeh rata-rata kan cuma nak nenggon keadaan yang gelap, maksudnya salah gini sangkar gini itu terlihat kehitaman dan kakinya juga hitaman, tubuhnya pun juga kehitaman. Bukan hitam loh, kehitaman. Oh gitu. Nah tuai karakter yang utama ini utuh Songgoratu ya, dan ini dijejerki. Ini pasti turun. Jika ingin diwe tetap muncul. Berarti meskipun ditaruh di Om Jawa kan rata-rata yang lain turun. Umpamanya ngecek loh, ngetes. Enggak apa-apa. Kalau kamu yang ngasih kayak gini ngene kotaan gede. Mungkin nak ngecek kan orang mungkin kudu ndadekake ngombelan to, sangkare dhewe, sangkare dikelilingi. Oke. Nah, ini sekitar 15 lebih banyak setengah jam. Ini bisa turun dari tangkaian itu dan ini tetap sampai berdiri karena dia memang karakternya dia mau turun dari tangkaian. Nah, ciri fisik ini akan melambat dan itu akan menghasilkan tua. Lah sapa sing ngopeni Songgoratu ngertine rezekine akeh.
Padahal tidak semua ibaratnya fungsinya Sangga Ratu orang nangkai rezeki. Bukan. Fungsinya apa tuahnya, Mbak? Untuk raja pemimpin gitu, Mbak? Iya. Iya kan? Untuk kewibawaannya dia Ya. dan menghasilkan power yang tinggi, dan ketinggiannya itu untuk menjaga suatu daerah. Bukan dari dalam jinak meneng tok ya ora rezeki kan. Iya. Otomatis ada usaha. Sekarang kan rata-rata itu yang baik profesinya pedagang, kuli atau PNS, intinya Sangga Ratu kan gitu, Pak. Nah, kalau mengatasnamakan Jambul silahkan. Oh gitu. Monggo nggak apa-apa. Tapi yang mengatakan Sangga Ratu memang harus ada 3 lagi. Kenapa? Karena apa? Apakah yang dinamakan dijual Sangga Ratu bisa menjamin tuahnya seperti itu? Hasilnya yang diketarakan itu kita nggak pernah bisa menjamin. Tapi kalau 3 unsur ini tersampaikan di dalam satu burung ini, kapan memang ini karakter manusia itu nggak akan pernah bisa hilang. Tapi kalau didikan karakter dipindah tempat pasti akan berubah dengan karakter yang aslinya. Contoh, suatu misal gini, sing jenengane dadi tentara, Ya. mesti didikan militer, tapi dia tentara itu memiliki karakter yang asli. Tapi ketika dia tugas, tetap dia harus mengikuti karakternya tentara itu. Tapi balik nih omah karakter asli itu tetap asli nih, nggak akan pernah bisa berubah. Iya. Bahasanya gitu. Iya. Wis kira-kira mudeng lah ini. Iya. Nah orang mudeng ya kok. Nah, anu wis oke. sekolah. Ini juga belajar nih, biar sedulur-sedulur yang lain juga tahu. Untuk persamaan nama, Mbak, kan ada yang Songkok Ratu, terus Garuda Krida, atau Sengkang Negoro. Itu yang sama yang mana, Mbak? Nah Garuda Krida itu bahasanya karena kasarnya ngomong karena Jambul itu muncung. Oh, seperti Blangkon ya mungkin ya? Muncung-muncungnya kasarnya ngomong ki kayak muhat ngono. Oh gitu, iya. Nah itu nangarannya Garuda Krida. Hmm. Bahasanya gitu. Lah padahal nah, di situ biasanya rada ono tentolan sini. Mm-mm. Indonesia ada benjol. Di kepala belakang itu ada benjol. Nah, ketika posisi ini beda nih Sangga Ratu, karena Sangga Ratu itu normal nggak ada benjolan kecil, roto, tapi bulunya tumbuh dan terbalik dan mabung berkali-kali kan tetap terbalik. Berarti beda ya, Mbak ya? Tadi Songkok Ratu, apa ya, Garuda Krida sama beda kan? Karena kan ada yang menyamakan gitu. Dan nak menyamakan itu berarti Terkadang loh ya. Ini sekalian belajar. versinya memang belum tanya memang mungkin sebatas pengetahuannya sampai di situ. Karena kadang bahasa Google sekarang malah justru Google itu tertutup dengan YouTube. Jujurnya tertutup dengan YouTube. Malah Saya ini malah sih ini lagi YouTube ya. ya. Karena apa kadang bisa di oke, secara omongannya tulisan kadang memahami diri sendiri. Kadang kebanyakan kegagalpahaman antara teks dengan bahasa itu berbeda. Karena gitu. Ya padahal namun nih pada buku apa itu Wah Titiran mengatasnamakan Songkok Ratu itu pengeluaran cetakan yang pertama itu sekitar tahun 1929 bahasanya itu sudah mengatasnamakan Songkok Ratu. Sangga Ratu itu bahasa baru dan itu nama baru. Oh gitu. Berarti yang versi lama apa tadi, Pak? Songkok Ratu. Songkok Ratu berarti ya. Yang dulu tambah dulu mana malah justru tulisannya malah Sengkang Negoro. Oh gitu. 1771 kita masih ngendi ya kita pe ono namanya buku lagi kene ning kene mau sampe buka kitab. Berarti pertama niku Sengkang Negoro, Sangga Ratu habis itu Songkok Ratu, muncul Sangga Ratu. muncul Sangga Ratu. Kan beda penamaan, cuma aslinya kan satu, ngoten ya. Tapi cirinya ketiga itu sama. Oh ngoten. Oh berarti kan seolah emang Berarti siji desa mau wacara. nggih. Nak Sangga Ratu terkenalnya di Jawa Timur. Nggih. Nak Sengkang Negoro justru malah di wilayah Jawa Tengah. Tapi akhir versinya sudah kayak ini akhir jadi murid karena nggak ada barang. Karena nggak ada barang. Oh ngoten nggih. Bahasanya karena apa rata-rata nak mulai Sengkang Negoro dominan itu blura banyak. Ya, blura banyak bahkan Rembang pun sekarang mulai muncul murid-murid rumah.
Lu tua karena apa? Semakin lurike pekat, dari sini makin semakin tekan kepala. Berarti lurik kepala itu efek lurik badan ya, Pak? Tapi tidak semuanya, kadang kan Oh, ono gitu. lah kadang tidak ning ngombean. Oh, gitu. Lurike wis iso luntur kok. Lu ning ngombean nek kesuwen, lurike iso luntur. Iso ilang. Makanya banyak hal dengan kejadian-kejadian ini memang yo karena aku ramah itu ini karena berbanyak komunitas dan buminya gantangnya perbubukan itu karena kita membedakan tempat adanya palsi ini ya kalau jenis palsi bukan masalah dan setiap dukun juga memiliki mewakili masing-masing bahasanya kan gitu. Berarti nak Songgora Untuk itu termasuk ya nak cara dunia usia haji berarti pamor ya. Nah itu nama ibaratnya nak jeneng itu nak ngarani bukan pamor tapi justru ke nganu apa ki bilah bilai dapuri keris bukan pamori Terus keris pengertian dari Songgora itu. pengertian nama artinya nama Yang sebenarnya. nak muni kadang ngomong nak muni ngerti iki jadi bedanya gini Songkok Ratu karo Songgo Ratu itu namanya sudah pengertiannya sudah berbeda. Nah songkok itu bahasannya itu ibaratnya kopiah songkok kopiah karena dini gue koyok jambu hiji ini koyok gue kopiah tapi nak muni songgo dia nyonggo menopang nah bedanya kan beda podo-podo burini ratu nih tapi sing sini iki gue kopiah sing sini menopang lah nopangnya nopang sing piye bahasane ngono sing ditopang sapa apa nak sing ngopeni kuwi mau nasibe ditopang karo ratune bener ya bahasanya kan itu apa ditopang kan gak pernah mungkin karena apa itu akan menghasilkan karena apa berhubungan dengan nama dan karakter itu akan menghasilkan tuah yang menghasilkan tuah dari dua nama ini satu nama pertama kali tetap di karakter ini muncul baru akan mengeluarkan nama ini baru akan menghasilkan tuah bedanya di sini pembelajarannya kan rada ekstrim sebenarnya nang ini kudune apa ibu tak ya Kalau perilaku dan karakter apakah sama, Mbak? karakter perilaku sebenarnya sama tapi membedakan karakter ada dua jenis Ya. karakter Yoni kuwi ana sing kasar Ya. ana sing halus Ya. nah karakter perilaku ya kuwi sifatnya manuk Oh, gitu. nah karakter sebenarnya kenapa Yoni dijaneng karakter Yoni itu kan ada jenis 3 Oh, gitu. keras kalem Oke. nak sifatnya sing kalem berarti ganggu pengasihan Oh, gitu. Berarti nak ada sing 3. kasar kuwi kanggo biasanya kanggo sing jaga omah Hmm. nak sing biasa ya pelangenan Gitu. Berarti Standar. zoni itu ada 3 ngoten nggih, Pak? karakter jenis nama Karakter. keras iki bari bahasane ngene ora kabeh wong cocok Gitu. nak sing alus setiap orang bisa Oke. nak sing biasa iki biasa iki kabeh wong iso tapi nak sing karakter keras sampai kapanpun tetap dia pemilih Oh, ini masalah karakter berarti. karakter Yoni Karakter Joni. ya Berarti tadi ada tapi nak muni karakter Joni ada perilaku. 3. Ya, karakter Yoni ada 3. Nah, Karakter perilaku ya setiap manuk beda-beda. oke. Ini yang kembali ke Songgora itu lagi. Yang sebenarnya Songgora itu betul-betul bisa mempengaruhi atau sang pemiliknya yang mempengaruhi dan terpengaruh kan beda. Tapi kalau 3 unsur itu pasti berpengaruh karena itu pengaruhnya wilayah bukan pribadi. Terus manfaat. Ya manfaat untuk tua itu tujuannya Songgora itu ibaratnya untuk ngayomi. Ngayomi dalam arti lingkup nopo. Ya skalane nek ibaratnya contoh suatu misal kaya dadi bupati. Jadi iso ngayomi rakyat Itu yang Songgora itu. dan masalah hasil rezeki itu kan dari hasil jabatannya dia. Apa karo rakyat Ngayomi tapi nak sopo sing wong iku Songgora itu apakah semua menjamin sing ngopen Songgora itu wong suci? Tapi ini ngeten, makanya kan kula takut. Malah nate taklet kali yang semah. Mboten babakan katuran kan mboten paham. Cuman dheweke pernah memahami hal-hal ngoten.
Sangga Ratu khususnya itu yang harus wajib terpengaruh, itu sang pemilik harus terpengaruh dengan Lingkungan dan orang dan keluarga berpengaruh. dalam lingkup keluarga setelah beristri ya, oleh bojone kan seperti itu kan. Nak ngayomi teman. Semua ngayomi itu berarti meliputi semuanya. Bahkan rezeki, bahkan jabatannya, bahkan keluarganya, bahkan serawung karo kancane. Sing jenenge ngayom. Nak sampean kerjane ayom. Enak ra? Nggih. Golek rezeki ayam koncone ngene iki guyub rukun ayam enak. Berarti kan menyeliputi. Jadi bukan ibaratnya nak wong duwe masalah. Ya, dikei Sangga Ratu dadi ayam masalah rampung. Tapi nak akeh utange ngopeni Sangga Ratu yo ora rampung. Dibayar masalah utang tipis. Gitu loh. Nah itu secara memang logis. Bukannya logis, memang itu kenyataannya seperti itu. Contoh kan ada gini, tak walik genden. Sampai sing ngerti sejarah Sangga Ratu dulu. Gini. Itu Jawa mawon. Iya, biasa wae to. Jagongane. Lah nate takut. Cepeke ning ngono. Mbah. Sangga Ratu iki piye to, Mbah? Sangga Ratu nak ngopeni Cerakno, Mbak. niru. Nak Sangga Ratu kan niru kowe gak iso. Kowe niru lakone Sangga Ratu. Sangga karakter itu. Sangga iku apa to, kan? Sangga ya nyangga. Nyangga utawa mangku nak cara wong Jawa Solo. Secara jeneng. Nggih, Secara nama. cara wong Solo mangku, nyangga iku mangku halus. Lah sing dipangku sapa? Lah mbok sapa Mbah kula? Lah akhirnya Mbah jawab, sing dipangku iku nak kowe iku duwe mbok durung keluarga. Nomor 1, mbok dipangku, disenengno. Dituruti apa karepane sak mampu. Tapi lak kowe wis duwe bojo, nomor 1 wong tuwamu wedok, nomor 2 ning bojone. Suwargane wong tuwamu wedok karo bojone. Ya, nah ini pembahasan ini berarti mengarah bukan dari sifat dari burung, tapi secara Makna pengertian nama. maknani nama. Iya. Berarti. Karena kan makna itu kan akan dijejerkan lebih panjang. Tapi yang pembahasan ini yang dikeluarkan kan memang ciri ini karo sejarah ini. Nah, sing tak takoni ini kan pembahasan nama. Oke, bisa diterima. Memang bener ono nih. Nggih. Karena memang bener ono nih, karena ibaratnya gini. Secara nama bisa dikelola macam bahasa. Secara pemanaannya dengan ibaratnya tingkat spiritualnya dengan pengalaman masing-masing. Tidak bisa disamakan dengan PB. sama lain. Tapi dengan kategori sejarah simpang siur sampai saat ini sing sampai sejarah Sangga Ratu itu nama baru dan murni nama baru. Dulunya yang memang murni mutlak nama Sangga Ratu. Nah Sangga Ratu itu bawaannya kok ya Songkok niku kan manggene teng di ini dulu atas. tetep ya. Ratu iku wedok. Kan sama sebetulnya. Nah nak zaman ini raja itu orang ngundang raja tapi tetep ratu. Ra ono sabda pandita raja ra ono. Ratu. Nah, Niku khususnya teng pundi wilayah yo lain. kabeh nama raja dulunya tetap namanya ratu. Raja itu namanya tetap ratu. Kalau wilayah Sumatera tetap raja loh. Itu bahasa baru. Bahasa Enggak dikemas ratu dengan yang dibahas raja itu wilayah khususnya Jawa Wilayah Jawa. Timur. wilayah Jawa. Itu ratu. Kalau wilayah seberang Nah wilayah raja. wilayah seberang karena perbatasan yang ini tanah Jawa ki bubar gawe jeneng dhewe, kene ora padha win Jawa, makanya gawe raja. Nah niku ngeten memahami sejarah. Karena kenging nopo antarane Sumatera kalian Jawa itu pisah. Cepet no. Jadi satu antara raja dan ratu. Cepet notas. Karena pecah podo julune akhirnya podo dudo karo rondo ini manggene teng Jawa Untuk penyebaran nama nggih wilayah rajane manggene teng wilayah Sumatera seperti itu pengertian zaman Pak Karno dulu. ya nah itu bahasanya ini, itu kan bahasa simpel. Nah masalah sejarah untuk kerajaan-kerajaan itu sebenarnya bukan di cara bahasanya produk kedawan. Ceritanya produk kedawan karena itu berunsur ngurutnya semua Gajah Mada. Kedawan.
Nah, dan jika simpelnya tak dari sini ini bareng ini. Karena yang penyebarannya dulu yang sing nyebar di kabeh sing ngenteki luase seko Gajah Mada, bar Gajah Mada akhirnya kan pecah karepe dhewe. Dan akhirnya golek to. Sampeyan kanca wae koyo ning tututan. Ning tututan sampeyan ibaratnya mau nyuwun sewu. Iki suatu misal sampai gabung di grup dan ono bentukan salah siji sampai dari grup anyar. Itu suatu misal yang gampang. Nyata bukan misalnya. Akhirnya bikin grup nama baru dan kebaruan nama itu akhirnya apa? Dia mencari kekuasaan baru. Dia mencari ingin menjadi raja baru dengan bahasa baru. Genurak kodo kancane. Itu sama yang dijadikan zaman dulu. Simpelnya seperti itu. Nah ini ibaratnya paribasan sanepan ojo dibasake dadi kata kunci tapi harus dipecahke. Ya kuncinya ngono. Oke, makanya ini kan butuh pertimbangan. Dulu satu kerajaan, setelah kerajaan itu jenengane Mahapati mbek Panglima ora cocok, biasanya berontak. Berontakan itu golek masa masing-masing. Dan setelah itu kalah masa, mundur sik golek masa baru. Kan ngono. Saiki partai. Yang partainya telu saiki Dadi piro? 33. Nah, kadang kan itu. Ana kok sik. Nah, hampir dirokoi. Makanya nak untuk membahas masalah sejarah ini terlalu panjang untuk hal ini. Nah, makanya aku nggak takut. Sejarah Songgoratu sing sampean paham piye sejarah perjalanan ini. Kan aslinya kan nama Songgoratu nama baru. Nggih. Perjalanan ini. Nah, tapi yang dulunya sebelum nama Songgoratu fisiknya ya sama, sejarah ngertinya kan mau coba ini. Dan sing sampean ngerti sing lo baru aku enak. Nih, sejarah bahasane. Nah, ini masalah ratu tanpa raja itu kan maksudnya benar tidak ya kok. Maka jenengan kan sing disebut teng tanah Jawa ini kan ratu. Bukan enten raja. Nah, riyen niku rajane teng pundi niku pertanyaane kula. Ya rajane jenenge ratu. Apakah benar dulu itu ada bersinambungan dengan Pulau Jawa, Sumatera khususnya? Nah, Sumatera kan ora Jawa. Kalau saat ini di luar Jawa, Sumatera maksudnya luar Jawa sekarang. Nah, di luarnya Jawa kan? Di luarnya Jawa. Luar Jawa. Berarti tidak kategori orang Jawa. Nah, dulu kan ikut Jawa, Sumatera. Yo dari dulu dengan ibaratnya ini dulu itu karena sing ini loh kan bahasane Patih Gajah Mada itu nyerangannya kan sampai Bali. Makanya itu. Sampai luar Jawa. Tujuannya kan disatukan. Nah, pengen menguasai wilayah daerah. Gitu loh. Akhirnya sing dadi raja sing wis dadi raja itu kan mencelat pecah dhewe setelah adane Patih Gajah Mada meninggal. Cerita Songgoratu. Semuanya kan kembali lagi normal. Iya, kembali lagi Bahasa yang di kerajaan anak Majapahit. keturunane sing jamane raja sing digempur. Otomatis dhewe balik meneh gawe kerajaan sing dilakono akan menjadikan nama baru lagi. Karena apa setelah Patih Gajah Mada meninggal, ora ana sing iso gempur meneh kejaba Gajah Mada. Wis ora ana sing kuat. Ora ana sing kuat kejaba kuwi karena yang memang gempur semua wilayah daerah sampai ning nggone Malaysia, sampai ning nggone Singapura. Sing gempur Gajah Mada tok. Thailand. Gitu. Dan setelah itu kembali normal kembali lagi. Padahal hubungannya Perak sama hubungan Selangor sama Karton Jogja Solo itu baik. Karena ada kesinambungan. Karena menang terah. Bahasanya ngono menang tua. Menang terah. Bahasanya mau gitu dong. Bahkan Jawa pun sama. Makanya yang di luar Jawa pendirinya cuma satu, Sriwijaya. Kerajaannya mesti Sriwijaya. Karena dia pendirian Sriwijaya baru. Padahal dulu yang tertua di sana adalah posisinya Segaluh Tua. Mentu Segaluh muda ngantek mentu Pakuan jadi Pajajaran. Lah dianggap Pajajaran Majapahit terakhir padha beda. Luwih dhisik Majapahit runtuh, Pajajaran muncul. Nah, lah kok kenapa Songgoratu dikaitke Pajajaran karo Majapahit padahal Majapahit runtuh sih. Purut tutup kerajaan nih. Iya ya. Ini kan mancing kok kan? Iya. Makanya harus dibuka
dibuka. Iya emang harus. Biar jelas, nggak apa-apa. Jalurnya sepeda. Malah dibuka ndak kok tulis setengah jam. Sedangkan posisinya ibaratnya Songkoratu itu munculnya di tahun Mataram. Iya. Eranya Mataram. Era Mataram gitu. Karena ada keluar namanya Ki Ageng. Ki Ageng itu era Islam, bukan era Majapahit. Yes, Mataram kan Islam. Pun Islam karena digempur Majapahit dan digempur be Islam. Posisi itu. Karena sebagian untuk memang penyiar agamane Wali Songo memang untuk gempuri masyarakat tidak di Islam. Itu Mataram yang berapa? Nah Mataram ono sing sepuh kan. Sebiyen ono sing sepuh Tapi 3 kali. Lah iya makanya ono sing sepuh to. Nggih. Mataram sepuh karo Mataram Senopati. Kalau Mataram sing saiki. Wis selesai. Lah piye? Mataram Jogja kan pun Islam gitu. Bener Islam, Senopati pun juga masih Islam. Sebelum pun kan sudah ada atau Mataram. Nah Mataram itu kan Mataram zaman ini karena perangane posisinya isih zamane posisinya Zaman Majapahit sampai sak dhuwure Salendra. Bukan Salendra, kuwi lho apa zamane bukan sebelum sing nggone daerah wetan iki. Kediri nih, Daerah Kedirian. dah. Nah, daerah itu dulunya wilayahan era munculnya Mataram Sepuh. Oke. Karena Mataram Sepuh itu orang pertama itu memang mendekati Kabudra. Nah, tapi kan ketutup dengan Gajah Mada hilang, pemunculan baru dikuasai Majapahit. Dan eranya panjang di era Majapahit. Padahal paling panjang eranya Segaluh. Paling panjang itu Segaluh. Orang mana sini gue daerah wetan jenenge Daerah Singosari. Kartanegara. Lah karena Kartanegara itu kan yo nurunke Kerajaan Majapahit. Lah kan kedawan to ki maksudnya. Ora temane saling bertutut to ki akhirnya. Iya nggak apa-apa. Enggak, itu kan sejarah sama sejarah. Alurnya kan sama. Sejarahnya sebenarnya sudah terputus ya. Nah masalah bahas Sanggo Ratu karo masalah Ratu sudah terputus. Sudah terputus antaranya sekitar 300 tahun. Kan dikupas ngeten mboten Pak. Udah terputus 300 tahun bahasannya. Kula sering nggih nyimak-nyimak jenengan. Apik. Sae ngoten niku. Lho nak kaya kula kan bahasane ngene. Kadang Bahasa sing postingan saya maos ketika pengertian. bahasanya ingat masalah apa nak muni bahasa tulis bahasa gini akan lebih mudah dipahami ketika tulisan. Lah nggih. Karena tulisan mengartikan bahasa sendiri. Nak ora seneng mbek aku mesti ngerti elek. Nggih, makane. Nak kowe seneng mbek aku mesti takon sih, iki maksudnya apa mbak? Bahasane ngono. Ya kan bahasane gitu. Nak ora seneng alah apa to iki? Aku di basa begini kok. Bahasanya seperti itu. Dan sekarang banyak permunculan baru. Aku seneng. Karena apa? Memang tujuanku seperti ini. Ngerame kayak iki rame. Tapi aku nonggone sing bagian zaman apa iki ageman yo tetep gen jalur ning ageman. Jalur pelangenan yo gen jalur pelangenan. Jalur ning gantangan tetep yo jalur. Jangan saling diadu-campur-adukan. Karena apa? Semua orang itu memiliki rasa. Rasa keinginannya. Ora iso mbok ngene-ngene dan sebagainya. Karena apa? Setiap orang itu memiliki. Yo, piye caramu marketingmu piye? Wis ngono wae. Karena apa? Saiki ngene, sampean ngelek-ngelek padha dodolan kutu. Iya toh? Ngelek-ngelek dodolan kutu. Wong sampean ae dodol kutu tok. Lah ora urung nak padha dodolan. Lho iki kabeh ora masalah silakan. Ya gak apa-apa sharing ya. Iya lah. Nah. Padha dodolan iki. Kok yo pecok-pecokan ora urung. Lah iki kan yo namane dhewe mbek namane sing elek padha rusak to. Secara otomatis akhirnya golek pembenaran masing-masing kan. Sakandene kan. Ya bukan saat ini negara itu lebih lanjut. Di mana tempat? Bukan satu titik. Ya. Nah, piye carane pinter-pinteran. Lu semua wae. Pinter munggulek masa, pinter mulai ngomong, tapi nek aja ditakoki aja nganti tekan gonku. Ngono mesti rusak biasane. Mesti gue beda pakem gue. Aku nak ngadu sing susah ki ngedol jenengku iki sing Nasir sing segoro bar kok. Biasanya seperti itu. Benteng ya.
Jangan kejeneng kok. Ya oke, selama itu manfaat silakan. Yang penting jangan sampai mengadu domba. Aku jari iki ngadu domba gak boleh. Selama untuk masalah jualan monggo. Nah, kecuali mengko nek wong iku takon ning aku, ya gimana ini iki urung ya kan masalah bahasane ya. Ya, Sangga Ratu itu apakah ada hubungannya dengan Ki Ageng Paker, Mbah? Yo asline memang sing jenengan iki. Utut Sangga Ratu atau Sangga Ratu pertama kali yang menemukan itu malah justru Ki Ageng Paker di Jogja dan makamnya ada. Nah, posisi ini sejarah demi sejarah ya. Ki Ageng Paker, kuwi memang dari awal Ki Ageng Paker itu kan julukan gelar, bukan nama asli. Nama asli kan tak sebut, mesti aku pernah masyarakat. Berarti nama julukan Ki Ageng Nama Paker. gelar. Nama gelar. Nah, Ki Ageng Paker itu sejarahnya dari kan dheweke duwe keluarga loro. Maksudnya ki anake loro, bojone siji. Dan itu matanya buta. Dan dia seorang petani. Ki Ageng Paker iki mau. Dia seorang petani, tapi agamanya istimewa. Agama istimewa. Agamanya istimewa. Opo ya? Jadi maksudnya dia seorang agama, Oh. seorang agamis. Religius kalau sekarang. Seorang tokoh di kampung Kepaker itu. Nah, ketika itu dia nengguni sawah. Sawah jadi ana suarane klar ketekun tumbuk itu. Wah, ketekun kum terkesima wong dhewe. Kalau sekarang disebut Widasana mungkin ya. Bisa pasti. Oh, gitu. Nah, itu di bicaranya berapa hari itu dicekel. Nah, setelah ditangkap di Kiai Sangkar, pertama kali udah ngerti ono jambuli, kurang ngerti. Nah, lama-kelamaan disangkar dan dia keluar. Tapi aslinya memang jambul, mungkin pas mabung dia keluar jambul dan itu kelamaan mata Ki Ageng Paker itu membaik menjadi normal. Cara bahasanya, dan itu memang kisah nyata. Ini bukan sekedar legenda. Nah, karena desanya Paker juga ada. Desa Paker letaknya apa? Daya Bantul, Bantul malah. Jogja. Nah, itu nah di situ setelah posisi itu dia juga jarang menjadi juru penyembuh setelah adanya. Tapi entah itu memang dia seorang Regilius, bahasanya itu tetap bisa nambani lah. Dan ketambahan itu ya mungkin powernya lebih Ya, tinggi. ditopang lah. Ditopang disonggo ini tadi. Songgo. Corone dongone diwangi. Karena tapi tetap fisiknya, ciri-cirinya tetap sama itu. Bulunya terbalik, nggak ada kalung tembok, kakinya beda. Gimana? Apa nih? Ciri ini Ah. bulunya terbalik, bisa putih, bisa nggak putih. Kepalanya itu ya tadi. Tapi bulu normal, bukan bulu yang lebih besar. Ya, dan bukan bulu yang kena ruji. Jadi, Ya kan, biasanya kan karena gitu. aku cek diwalik iso. Atau di Normal. ya. Normal. Ya, setelah itu posisinya dan itu kalungnya nggak tembok, Enggak tepok ya. nggak tembok. Ulese sampai kepala sampai ujung ekor kehitaman. Tapi nak kena sinar matahari agak mengkilat kehijauan, tapi bukan sambilan. Ya. Bukan sambilan, karena nak sambilan itu hijaunya pekat. Ya. Oke. Jelas tampak. Kakinya, kukunya juga kehitaman. Kalau suara itu tadi paling enggak Kelar ketekung. Nak umur itu mungkin, tapi nak BBT kamu itu jelas tetap suaranya. oh gitu. Tapi tetap Kadang kan gini Mbak, ada yang bilang itu kalau Sangga Ratu itu malah jarang bunyi Mbak. Bener apa enggak? ya memang jarang bunyi, tapi sekali bunyi kan ngakung itu. Oh gitu. Berarti kan enggak Intinya mana itu rasa bacot. bisa gacor dan tidak bisa dibuat gacoran lama. Nah, tapi nak jambul itu gak gacoran orang masalah apa ya? Iya, yang lain kan nggak berani bunyi. Paling nggak gitu. Iya, iya. Kaki hitam. Ya kiranya gitu, Mbak.
kayaknya. Mungkin ada tambahan ini Mbak. Ada yang kurang mungkin untuk Sangga Ratu sendiri. Kalau sudah cukup. Nak masalah untuk sekian memang itu pemahaman yang kami, dan itu pun pemahaman Sangga Ratu sampai itu sejarah demi sejarah itu saya lewati, bukan untuk satu pihak. Dari kota Malang turun ke Jawa Timur sampai Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai aku pun takon yang wilayah yang jauhnya daerah itu daerah Malaysia, itu pun tetap komendannya tetap sama dengan adanya di Jawa. Oh gitu. Jadi intinya pada dasarnya Sangga Ratu secara umum digarisbawahi orang mana tempat di luar Jawa dan sebagainya yang paham tidak paham, yang penting intinya fisiknya cuma jambul. Itu Sangga Ratu monggo, karena itu nama baru. Oke. Buat kami ibaratnya untuk penelusur, peneliti masalah perkutut dan nama-nama perkutut yang muncul baru-baru ini, Sangga Ratu adalah nama baru, bukan nama dulu. Dan yang dulu adalah Songkok Sangga Ratu. Ciri jambul jambul putih atau biasa. luas kehitaman, kaki kehitaman sampai ibu, dan karakternya itu tenang, jarang turun dari tangkringan, dan berwibawa ketika dia menunjukkan pamor berdiri. Oh gitu. Paling enggak berwibawa ya, Pak? Orang nangis. Oh gitu. Kadang kan ada yang iya, itu yang jambul-jambul kan ada yang kalau dilihat kan ya nyekruk-kruk istilahnya. Dan matanya akan tajam dan lebih besar. Matanya tajam dan lebih besar daripada umumnya. Matanya lebih gede. Oh gitu, gede. Melolok ya, Pak ya? Lebih gede matanya. Ketemu aku main. Dan bora dan rata-rata burungnya nggak kecil. Betul. Besar. Rata-rata besar malah. Besar. Oh gitu. Bukan kecil. Nah, dijirke satu sangkar Sangga Ratu, dan ini dijisirkan berapa 5 sampai 10, dan ini rata-rata pasti akan turun dari Besar itu paling enggak sebanding dengan Bangkok atau gimana, Mbak? ya. Kalau ukuran kurang lebih ya, paling kecil dikit paling ya 11 12 lah. Ya, kadang persis Bangkok. Oh gitu. Kadang kan berarti bahasa kadang kan berarti agak. Iya, heeh. Tapi yang saya pernah lihat sekitar 2 kali yang asli besar. Oh gitu. Untuk Sangga Ratu ora iso nitis turun, Ya. tapi nitis waris. Oh gitu. Pesen Pulung ya. Nah, nitis waris sih bahasanya kan kudu paham. Iya. Nitis waris kudu paham. Ora iso diturunke. Oh, ini. Aduh. Tapi nak fisiknya bisa. Ya. Tapi nak nitis waris sing 3 unsur ini nggak bisa. Berarti kan rata-rata kan ciri fisik, perilaku, karakter dan Yoni, Akan 3 menghasilkan itu. tua. Iya. Oke. Ya gitu dulu dari saya Liriki di Perkutut Blangenan. Semoga ini pembahasan Sangga Ratu ini teman-teman yang masih galau gamang mencari sesuatu bagaimana sebenarnya, ya ini sumber referensinya dari Mas Senggoro Pati-Pati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.